Ada pepatah Tiongkok yang mengatakan bahwa kekayaan tidak bisa bertahan lebih dari 3 generasi. Tetapi ada bisnis keluarga yang telah menghasilkan 250 orang kaya dan 50 orang super kaya dengan menjual senjata dan membuat bom nuklir sambil menikmati visualisasi Stocking Sutra. Perusahaan yang telah berjaya selama lebih dari 200 tahun ini merupakan perusahaan dengan sejarah paling lama di antara Fortune 500. Namun yang mungkin tidak Anda ketahui adalah bahwa senjata yang mereka produksi telah menghancurkan kehidupan ratusan juta orang dan juga mengendapkan racun yang tidak akan pernah terurai di dalam tubuh 99,7% orang Amerika. Racun ini akan secara signifikan meningkatkan rasio orang-orang terkena kanker testis atau kanker ginjal dan juga akan menyebabkan kelainan bentuk pada bayi yang lahir. Intinya, racun ini ada di tubuh Anda dan saya karena ulah perusahaan ini. Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Berikut mari kita simak topik hari ini. Hewan mati secara misterius. Pada tahun 1990-an, Jobs masih memutar otak untuk kembali ke Apple. Saat itu, nilai pasar Apple kurang dari 10 miliar dolar AS dan total aset bisnis keluarga yang telah berjaya selama hampir 200 tahun ini telah mencapai 150 miliar dolar AS. Pada saat yang sama, sesuatu yang aneh terjadi pada keluarga Wilbur Tennant, seorang peternak di Virginia AS. Suatu pagi, Wilbur menemukan 2 ekor rusa dan 2 ekor sapi perahnya mati di sungai dekat peternakan. Kedua hewan ini tidak mengalami luka luar, namun banyak darah mengalir dari hidung dan moncong mereka. Pada tahun-tahun berikutnya, 153 dari 600 sapi yang dipelihara Wilbur mati dengan sebab yang sama. Hasil investigasi menemukan kawanan hewan ini menderita suatu penyakit fatal yang menyebabkan mata sapi membiru, gigi menghitam, moncong dan hidung berdarah, serta rusaknya organ dalam. Di tengah kebingungan Wilbur, saudaranya tiba-tiba teringat sesuatu. Sebelum ternak mereka mulai sakit, saudara laki-laki Wilbur telah menjual 66 hektar tanah kepada DuPont untuk digunakan sebagai tempat pembuangan limbah yang tidak berbahaya. Semua sapi itu memiliki satu kesamaan, yaitu sering ke sungai yang sama untuk minum air. Sementara hulu sungai ini mengarah ke pabrik kimia bernama DuPont Washington Rock Chemical Plant. Peternak itu berpikir bahwa ini bukan suatu kebetulan, dan dia terkejut ketika menyelidikinya. Ia menduga perusahaan kimia DuPont yang membuang limbah beracun di lahan dekat peternakannya itu adalah dalang dari segala kejadian tersebut. Terkait cerita ini, berawal dari 200 tahun yang lalu. Bakat eksplosif yang tidak biasa. Ilu Terry Rene DuPont de Nemours adalah seorang pemuda yang terobsesi dengan seni eksplosif. Ketika berusia 14 tahun, dia sudah memiliki pemahaman mendalam tentang bubuk mesiu dan ledakan. Sang ayah yang melihat putranya sangat berbakat di bidang ini, lalu meminta DuPont untuk masuk ke French Central Powder Agency melalui koneksinya. Saat itu tahun 1788, dan Irene DuPont yang berusia 16 tahun mulai mempelajari bahan peledak tinggi dengan seorang mentor. Mentor ini adalah Antoine Laurent Lavoisier, bapak kimia modern yang mengenal dan memberi nama unsur oksigen dan hidrogen. DuPont muda segera menguasai teknologi produksi bubuk mesiu dan berimigrasi ke Amerika Serikat bersama ayah dan keluarganya ketika ia berusia 28 tahun.
Di Amerika, DuPont menemukan bahwa kualitas bubuk mesiu di Amerika Serikat sama buruknya dengan sampah. Segera dia pun menyadari peluang besar untuk meraup kekayaan. Sejak saat itu, dia pun merintis kehidupan curangnya dan mendirikan perusahaan dengan nuansa licik. E.Y. DuPont de Nemours & Company didirikan pada tahun 1802 oleh para pengungsi dari Revolusi Perancis sebagai sebuah pabrik bubuk mesiu. Ketika keluarga DuPont berlayar dari Perancis, mereka adalah keluarga miskin yang memakan sup dari tikus yang direbus. Namun dalam perjalanan waktu, mereka menjadi salah satu dari keluarga terkaya di dunia. Keberuntungan dari dinasti bisnis luar biasa ini selama 2 abad berikut erat kaitannya dengan bahan peledak, kaos kaki, proyek Manhattan, mobil dan kanabis. Sejak mulai didirikan, perusahaan ini selalu memasok logistik berbagai perang, baik di internal Amerika maupun perang dengan bangsa lain. Di Brandywine Creek, yang terletak di Delaware, anak lelaki Pierre, Ilou Terry René DuPont, yang sebelumnya bekerja di pabrik bubuk mesiu dan sendawa milik kerajaan Prancis, mendirikan pabrik bubuk mesiu. Teknik konstruksi pabriknya yang revolusioner memungkinkan perusahaan ini memasok 1 juta pon bubuk mesiu untuk pemerintah Amerika dalam perang tahun 1812. Pierre DuPont meninggal dalam usia 77 tahun pada 1817 setelah membantu memadamkan api di halaman yang dipenuhi bubuk mesiu. Irene DuPont meninggal pada 1834. Keturunannya, yang termasuk anggota terkemuka dalam Angkatan Bersenjata Union, melanjutkan pemasokan 2.700 pon bubuk mesiu setiap hari kepada pihak Union selama Perang Saudara Amerika. Inovasi dalam dinamit dan bubuk tak berasap diikuti dengan risiko yang menyertainya. Lamotte DuPont, cucu lelaki sang pendiri, meninggal dalam sebuah ledakan. Pada 1902, dengan meninggalnya presiden perusahaan Eugene DuPont, perusahaan ini berada di ambang pengambil alihan oleh anggota bukan keluarga ketika dijual kepada 3 orang cicit sang pendiri. Selama berlangsungnya Perang Dunia I, DuPont memasok 40% bahan peledak sekutu. Diduga keras sekurang-kurangnya 12 anggota keluarga ini memperoleh $1 juta AS setahun. DuPont hari ini salah satu korporasi berusia paling panjang di Amerika. DuPont saat ini merupakan salah satu dari 30 perusahaan publik raksasa AS yang mencakup Dow Jones Index. Penjualan tahunannya $30 miliar dan karyawannya 60.000 di seluruh dunia. Pada tahun 2005, dalam perubahan haluan yang luar biasa oleh perusahaan yang melambangkan revolusi sintetis dengan konsekuensi beracunnya bagi lingkungan dan individu, DuPont dinominasikan sebagai nomor 1 di antara The Top Green Companies oleh majalah Business Week. Ilmuwan terkemukanya saat masih bekerja di DuPont maupun sesudahnya telah memenangkan sejumlah National Medals of Technology dan Nobel Prize untuk kimia. Dewan Eksekutif DuPont pada 2007 meliputi anggota keluarga Terry DuPont. Kepentingan keluarga DuPont lainnya meliputi Boeing, perusahaan yang memiliki keberuntungan serupa ada di antara kebijakan pemerintah dalam damai dan perang. Dinasti DuPont terus menduduki tempat yang beragam dalam masyarakat Amerika. Henry Francis DuPont, 1880 hingga 1969, adalah penggemar pembibitan ternak, hortikulturalis, dan ahli terkemuka dalam meneliti perabot Eropa dan seni dekoratif Amerika. Dan sehubungan dengan terbatasnya waktu, di sini kami tidak akan menceritakan kisahnya secara detail tentang perjalanan Ilou Terry René DuPont de Nemours.
misteri penyebab kematian sapi. Pada tahun 1990-an, 153 sapi milik peternak Amerika, Wilbur Tennant, mengalami gejala aneh dan mati. Ketika semua hasil penyelidikan mengarah pada raksasa kimia tersebut, DuPont menyangkal semuanya. 153 dari 600 sapi yang dipelihara Wilbur mati dengan sebab yang sama. Hasil investigasi menemukan kawanan hewan ini menderita suatu penyakit fatal yang menyebabkan mata sapi membiru, gigi menghitam, moncong dan hidung berdarah, serta rusaknya organ dalam. Saat Bellot menyelidiki kasus ini, dengan bepergian ke Parkersburg dan mengunjungi peternakan Wilbur Tennant, ia menyaksikan secara langsung hal yang mengganggu lingkungan tentang efek mengkhawatirkan dari bahan asam perfluoroktanoik kimia beracun, PFOA, juga dikenal sebagai C8. PFOA adalah bahan kimia persisten dan bioakumulatif. Dia mempelajari mengenai bahan kimia tersebut bernama PFOA yang ternyata digunakan juga oleh DuPont dalam produksi Teflon, lapisan anti lengket yang banyak digunakan ibu rumah tangga. Bellot mengetahui bahwa DuPont telah membuang bahan kimia berbahaya ke lingkungan selama beberapa dekade, meskipun memiliki pengetahuan tentang risiko kesehatannya yang parah. Hal ini menimbulkan bahaya lingkungan dan kesehatan bagi manusia yang disebabkan oleh kesalahan perusahaan DuPont dan pentingnya meminta pertanggungjawaban industri kimia tersebut atas tindakannya. Investigasi Bellot mengungkapkan bahwa PFOA telah mencemari pasokan air bersih di Parkersburg, Virginia Barat, tempat pabrik DuPont berada. Bahan kimia tersebut telah dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, termasuk kanker, cacat lahir, dan penyakit serius lainnya pada masyarakat. Bahan kimia yang sangat beracun dan tidak pernah terurai ini perlahan-lahan meresap ke dalam sistem sirkulasi tanah dan air tawar di sekitarnya, hingga akhirnya meresap ke dalam tubuh berbagai hewan dan manusia. Kisah ini juga telah diangkat ke layar perak dengan judul Dark Waters, kisah nyata tentang air minum beracun. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa menyaksikan filmnya di bioskop-bioskop favorit. Pada tahun 1980-an, seorang pekerja wanita di lini produksi wajan anti lengket DuPont melahirkan seorang bayi yang cacat dengan hanya separuh hidung, satu lubang hidung, dan dua mata yang jelas-jelas tidak simetris. Kelopak mata kanan juga menunjukkan bentuk kelak-kelok. Anak ini menjalani lebih dari 30 operasi antara usia 1 dan 5 tahun. Namun wajahnya masih belum bisa diperbaiki menjadi normal. Kemudian seorang pekerja perempuan lainnya juga melahirkan bayi yang cacat. Setelah mendapat protes keras dari para pekerja perempuan, pihak pabrik kemudian mengganti seluruh pekerja perempuan di lini produksi wajan anti lengket dengan laki-laki. Akibatnya, para pekerja laki-laki di lini produksi tersebut menderita berbagai penyakit. Sebagian besar pekerja meninggal karena sakit sebelum mencapai usia 50 tahun. Masa hidup terpendek hanya sampai usia 30 tahun. Satu-satunya kesamaan yang mereka miliki adalah tingginya kadar asam bahan kimia perfluoroktanoik PFOA dalam darah mereka. Pada tahun 2019, menurut data dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika, 99,7% orang Amerika mengandung PFOA dalam darah mereka. PFOA telah lama diketahui sebagai bahan karsinogenik, pengganggu hormon, dan racun reproduksi yang saat digunakan untuk memasak dengan suhu tinggi akan mulai pecah dan masuk ke dalam makanan dan akhirnya ke dalam tubuh. Uap dari teflon saat digunakan untuk memasak dengan suhu medium hingga tinggi juga cukup beracun sehingga bisa membunuh burung yang ada di sekitar atau menimbulkan gejala mirip flu pada manusia. Bahkan,
Sebuah studi yang dilakukan oleh Environmental Health Perspectives juga menemukan hubungan erat antara PFOA dengan peningkatan risiko penyakit tiroid. Di penghujung video, ada baiknya ketahui lebih dulu tentang istilah umum yang terkait dengan peralatan masak anti lengket, karena mungkin sulit untuk memisahkan klaim dari sebuah produk. Mungkin sebagian besar ibu-ibu sering melihat klaim yang menunjukkan bebas PTFE, bebas PFOA, dan dibuat tanpa PFOA. Namun faktanya, banyak istilah yang digunakan untuk menyiratkan bahwa produk peralatan masak tersebut aman. Berikut berapa istilahnya. PFAS adalah kelas bahan kimia buatan berjumlah ribuan yang mencakup PFOA, PFOS, Gen X. Baik PFOA bertahap dan Gen X saat ini telah digunakan untuk memproduksi lapisan anti lengket PTFE yang biasa digunakan pada peralatan masak. PFOA juga dikenal sebagai C8. Ini adalah jenis bahan kimia PFAS yang diproduksi dan digunakan dalam produk yang tahan panas, minyak, noda, lemak, air, karpet, kain dan peralatan masak anti lengket berbasis PTFE yang tahan noda. Setelah beberapa dekade digunakan di Amerika, produsen bahan kimia seperti DuPont dan 3M menghapus PFOA secara bertahap karena masalah kesehatan masyarakat. Gen X juga bagian dari kelas PFAS bahan kimia sintetis. Gen X adalah nama dagang yang digunakan untuk membuat lapisan anti lengket PTFE dan merupakan pengganti langsung untuk PFOA. Menurut rancangan laporan toksisitas oleh Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat, seseorang berpotensi terpapar Gen X melalui air minum, menghirup udara, dan mengonsumsi makanan yang dibungkus dengan produk yang mengandung PFAS. Data yang muncul dari penelitian pada hewan menunjukkan efek kesehatan pada ginjal, darah, sistem kekebalan, perkembangan janin, dan terutama pada hati setelah paparan oral. Data juga menunjukkan potensi kanker. PTFE awalnya ditemukan pada tahun 1938 oleh DuPont. PTFE paling dikenal sebagai Teflon, nama merek DuPont. Sementara pelapis PTFE dalam peralatan masak umumnya aman jika digunakan sebagaimana dimaksud. Panci PTFE yang terlalu panas dapat menyebabkan pelepasan gas yang dapat menyebabkan gejala seperti flu yang disebut demam asap polimer. Asap ini cukup kuat untuk membuat manusia dirawat di rumah sakit dan membunuh burung peliharaan. Jika ada satu saja dari istilah di atas yang berkaitan dengan peralatan masak yang aman, itu hanyalah akal-akalan untuk menghindari PTFE dan PFAS sama sekali. Karena ternyata ada banyak merek yang mengganti nama pelapis PTFE mereka dengan nama merek mewah saat menggunakan label bebas PFOA. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.